Jangan terlalu bodoh lah kalau misalkan kayak sama pasangan gitu, jangan terlalu bodoh dan arti Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi Nas di sini. Dalam video kali ini kita itu ya banyak masalah-masalah yang mungkin dihadapi oleh pasangan-pasangan yang ada di luar sana lah mungkin, dan juga dari teman-teman juga yang banyak ngasih pertanyaan atau ngasih pendapat ke saya itu tentang menanggapi masalah pasangan-pasangan yang sedang mereka alami. Tapi masa saya sendirian, ya mungkin kali ada lah temen, nanti saya coba dihubungin barangkali dia mau gitu ya. Jangan lupa kalau yang belum subscribe dulu lah di channel Inas Nanas ya. Ya supaya saya itu lebih giat lagi bikin konten masalah podcast atau ngobrol-ngobrol masalah yang lebih menarik. Kalau ada saran bisa lah diklik, kalau diketik di kolom komentar lah. Di situ nanti kita coba pilih-pilih sarannya itu seperti apa. Jika kita mampu, kita akan laksanakan. Nanti kita sambil menunggu. Dia mungkin lagi dalam perjalanan karena dia dari jauh di sana. Ini ngomong apa? Cuk, saya temen. Oke guys, guys, kita sudah kedatangan teman kita yang mungkin lebih berpengalaman lah. Lebih berpengalaman dalam masalah pasangan, atau mungkin adalah sedikit, mungkin banyak pengalaman karena dia juga cakep lah, ya kan? Dia tamu spesial lah, bisa dikatakan tamu spesial. Nanti kita akan mencoba bertanya pada Bang Z gitu. Bang Z. Oh iya, Bang Z. Panggilnya Bang Z nih. Bang Z aja. Biar lebih akrab. Biar lebih akrab. Oke. Punya Instagram ya, Bang ya? Punya. Siap, nanti dikasih di bawahnya. Kali ada yang mau konsul gitu ya. Boleh, silakan yang mau konsul ya. Yang mau konsul gitu. Minta pendapat gitu ya. Jadi gini, Bang. Saya sering kali teman-teman itu bertanya atau ingin curhat ya, namanya kita anak muda sama temen, paling enak kan curhat sama temen gitu. Dia itu sering nanya gitu, dia kan punya hubungan, cuman hal yang paling bodoh ya yang dilakukan cowok ketika patah hati itu seperti apa? Cowok ketika patah hati, menurut saya kalau misalkan kalau misalkan kayak patah hati itu menjadi hal yang wajar gitu. Wajar gitu ya? Wajar. Ya karena suatu hubungan pastilah. Ya gitu. Pasti ada yang namanya kayak kecewa terus apalah segala macam, udah biasa gitu kan. Dalam hubungan emang udah biasa lah kayak gitu. Cuma kadang-kadang ada beberapa orang yang terlalu menanggapi itu terlalu serius gitu. Padahal kayak ya mungkin banyak yang bilang di luar sana masih banyak cewek, masih banyak cowok gitu. Cuma mungkin orang yang mengalami kayak gitu kan mungkin karena mungkin terlalu sayang lah apa segala macam. Sebenarnya itu bullshit itu ya. Bullshit itu kayak apa sih ya? Pokoknya jangan terlalu bodoh lah kalau misalkan kayak sama pasangan gitu, jangan terlalu bodoh. Dan arti sayang boleh gitu kan, cuma makanya jangan terlalu berlebihan gitu. Jadi tetap ada batasan gitu ya. Harus ada batasannya juga, sayangnya seperti apa. Terus kayak kita kan nggak tahu aslinya si pasangan kita itu seperti apa gitu kan. Karena kita emang kita bukan keluarga sendiri gitu kan. Kan kita masih berbeda gitu ya. Belum ada ikatan yang menyatukan. Belum ada ikatan yang resmi gitu. Orang kadang kan orang yang udah resmi aja kadang-kadang masih berbeda pendapat, kadang-kadang masih belum tahu sisi buruknya apa, sisi baiknya seperti apa gitu kan. Enggak semuanya tahu lah. Paling ada cuma beberapa gitu kan. Cuma kalau misalkan kayak
terlalu bodoh gitu kan, terlalu bodoh pasangan kalau misalkan patah hati. Iya, bagi pasangan-pasangan yang bodoh. Jangan terlalu dipikirkan lah, jangan terlalu dipikirkan, jangan terlalu apa ya, maksudnya jangan terlalu berlebihan lah, intinya jangan terlalu berlebihan, karena kalau misalkan terlalu berlebihan kecewa banget Pak. Gitu ya. Ya. Jadi menanggapinya jangan terlalu berlebihan. Jangan terlalu berlebihan gitu, kayak putus apa segala macam. Itu cuma putus gitu loh. Cuma putus kan Cuma ya. putus. Cuma putus. Iya. Nggak usah. Yang penting kan nggak putus nadinya gitu kan. Cuma mati. Nah, itu dia yang jadi masalah. Enggak, karena mungkin dia itu karena saking sayangnya itu gimana itu kan. Ya kalau misalkan terlalu sayang ya boleh, cuma mungkin yang itu intinya jangan terlalu berlebihan gitu, jangan terlalu berlebihan. Kalau patah hati ya wajar patah hati, paling ya buat story gitu kan, story WA, story Instagram udah biasa gitu kan. Yang namanya anak muda gitu kan. Lah, ketika si cewek itu patah hati nih, ketika si cewek itu patah hati nih ya, terus hal yang terbaik kita lakukan kalau cewek nih, iya, kalau cewek. Kalau si ceweknya patah hati, kita sebagai laki-laki yang terbaik itu gimana? Cara melakukan cewek tersebut itu patah hati. Kalau misalkan cewek sih, karena gue bukan cewek gitu kan. Enggak, yang biasa yang umumnya umum itu paling ya itu. biasanya gini, setahu gue gitu kan. Setahu gue kalau cewek patah hati itu enggak, paling cuma hari itu doang. Cewek itu paling gampang yang namanya luluh hatinya gitu. Luluh. Terus kayak dia tuh gampang banget yang namanya melupakan. Ini bukan karena gue cowok ya, enggak, bukan. Tapi intinya menurut gue pribadi tuh cewek tuh seperti itu gitu. Jadi dia tuh gampang banget yang namanya melupakan hal-hal yang menurut si wanita itu nggak penting. Beda sama cowok. Cowok itu apa ya? Dia tuh terlalu memikirkan pas kejadian, kayak misalkan kayak putus, kayak misalkan dia tuh kecewa gitu. Karena si cowok itu terlalu apa ya, maksudnya kayak terlalu susah melupakan. Kalau cowok. Jadi kalau cewek sih gampang lah. Paling nonton drakor hilang itu semua. Ya kan? Cewek itu kalau nggak drakor apalagi. Aduh. Gitu. Iya, karena drakor itu yang paling itu kata cewek. Nah, iya, makanya kata cewek, padahal kan gue juga heran film-film gitu. action yang lebih seru kan ada. Emang ada yang lebih menarik gitu kan. Nalurinya cewek itu selalu dengan perasaan gitu. Tapi kenapa harus drakor gitu? Kenapa harus drakor? Kenapa nggak sinetron lain kayak drama Argentina kayak drama apa gitu? Kenapa harus Korea gitu? Ya, oke. Dan juga ini ada nih teman tuh nanya, ketika kita tahu pasangan kita itu selingkuh, itu menyikapinya itu bagaimana? Pasangan selingkuh. Iya, jadi ketahuan gitu. Ketahuan gitu kan. Ya udah gitu. Ya udah, dalam arti udahlah, kalau misalkan itu mungkin kalau menurut gue pribadi itu cara Tuhan ngasih tahu ke kita bahwa dia itu bukan yang terbaik buat kita. Kenapa? Kita nggak apa ya? Kita mungkin dari entah itu sholat, entah itu kayak sembahyang buat orang yang non muslim gitu. Iya. Kita selalu berdoa minta yang terbaik, gitu kan. Kayak misalnya pokoknya kita minta yang terbaik. Nah itu cara Tuhan ngasih tahu, ini loh dia tuh nggak baik buat lo, gitu loh. Ini sifat dia tuh aslinya kayak gini, karena lu minta yang terbaik gitu. Lu minta yang terbaik, dikasihnya kayak misalkan kayak pasangan kita selingkuh. Entah itu si ceweknya, entah si cowoknya, berarti doa lu dikabulin. Doa lu dikabulin karena lu minta yang terbaik. Dan harusnya tinggalin gitu. Harusnya ya kalau misalkan emang menurut lu nggak bisa terima, gitu. Iya. Lu nggak bisa terima, ya udah tinggalin. Kalau mungkin dianya apa ya, laki-lakinya itu terima ya lanjutin atau gimana itu. Nah itu dia, itu tergantung balik lagi ke kita gitu. Iya, jadi kalau misalnya diri kita masing-masing gitu ya. Jadi gini, kalau misalkan cewek kita selingkuh, gitu kan, cewek kita selingkuh, kita tahu gitu kan.
Nah itu balik lagi ke kitanya terima apa enggak. Kalau misalnya kita terima, ya udah lanjutin aja. Tapi ya gitu, dia udah punya apa kayak misalnya punya gebetan lain gitu kan. Ya lu nggak harus nyalahin dia karena lu terima, kecuali kalau misalkan lu nggak terima gitu. Kalau misalkan lu nggak terima, ya udah tinggalin aja. Jadi jangan terlalu bodoh lah. Apalagi cowok itu jangan mudah. Jangan mudah apa ya? Jangan kelihatan lemah gitu. Iya. Dia selingkuh ya udah, kita slow aja gitu kan, santuy ya. Oke, dan juga ini ada nih Bang. Ya. Sikap kita ketika pasangan kita itu terlalu posesif. Terlalu posesif, berarti terlalu berlebihan gitu ya. Oke, terlalu posesif. Kalau menurut gua pribadi, cowok yang posesif itu bukan cowok tapi pasangan gitu. Pasangan. Kalau misalkan pasangan kita posesif, harusnya dia tuh punya alasan. Punya alasan dalam arti kalau misalkan kayak cemburunya keterlaluan gitu kan, terus kayak terlalu ya intinya dia tuh terlalu berlebihan sama gua gitu loh. Jadi kalau menurut gua ya itu balik lagi, kitanya tuh harusnya bersikap kita juga harus ngertiin dia juga gitu loh. Kalau dia emang dia nggak suka, kita kayak misalkan taulah kalau misalkan dia tuh nggak suka gua ngerokok, gua deket sama ngobrol sering sama cewek lain gitu. Kalau misalkan dia nggak suka gitu kan, ya paling nggak kitanya ngurangin gitu. Jangan terlalu sering gitu kan. Kalau misalkan dia pasangan kita nggak suka kalau gua ngerokok gitu kan, ya kalau misalkan di depan dia kita nggak ngerokok lah gitu loh. Jadi intinya menghargai kalau dia tuh nggak suka sama cowok perokok gitu. Cuma ya si pasangan kita kayak si ceweknya juga harus ngertiin kalau gue tuh emang ngerokok gitu. Jadi ya makanya kalau menurut gua kalau misalkan mau nyari pasangan apa mau ngelihat gebetan kita seperti apa, kita harus tahu dulu sisi jelek dari dia itu apa. Iya. Kalau misalkan kita tahu nih, kayak misalnya nih cewek nih biasanya paling umum banget, cewek itu paling nggak suka sama cowok perokok. Iya, itu sudah umum banget. Bukan gitu rahasia lagi, udah umum gitu kan. Umum banget itu. Cuma balik lagi, dia nggak suka ngerokok, tapi gue suka sama sikap dia, sama sifat dia, gue suka gitu. Masa ya cuma karena cuma karena rokok, cuma karena satu hal yang buruk yang dia nggak suka, kita jadi nggak suka gitu. Jadi ya udah dia nggak apa-apa ngerokok, tinggal kita bilangin aja ke dia, gue tuh nggak suka sama lo yang ngerokok gitu kan. Ya udah, oke, fine gitu. Maksudnya kalau di depan dia kita nggak ngerokok gitu ya. Berusaha untuk menjaga dia tuh menilai kita tuh jelek gitu loh. Kok gue nggak bisa berubah, kok dia nggak bisa berubah gitu kan. Ya balik lagi, kitanya juga harus bisa menghargai ketidaksukaan dia gitu loh. Jadi kita harus lebih cewek ini nggak suka nih sama hal-hal yang dilakuin aku kayak gini nih. Jadi kita paling nggak bisa ngurangin ya, dikit-dikit. Syukur kalau misalkan ceweknya nggak suka nih, gue tuh nggak suka sama lu yang rokok gitu kan. Syukur lu bisa berhenti gitu kan. Paling enggak gitu kan. Itu lebih baik. Itu lebih baik. Berarti emang si cowok itu nggak suka kalau lu tuh ntar bakalan sakit gara-gara ngerokok gitu. Cuma gimana kalau gue ngerokok gitu kan. Kalau misalkan cewek gue nggak suka sama gue yang ngerokok, ya udah sih gitu kan. Yang penting kan gue nggak ngerokok di depan lu gitu kan. Terus juga nggak minta duit gitu. Nah, itu dia masalahnya. Nggak minta jatah rokok gitu. Kalau misalkan kalau misalkan enaknya lah gue beli rokok duit sendiri gitu kan. Jadi nggak, kecuali kalau misalkan dia ngasih duit ke gua gitu kan. Dia yang biayain gitu ya. Barulah boleh lah dia ngatur-ngatur gitu kan. Cuma balik lagi kita juga harus menghargai ketidaksukaan dia gitu. Kalau misalkan cewek lu nggak suka lu ngerokok gitu kan, paling nggak lu di depan dia nggak ngerokok nggak apa-apa. Kalau misalkan di belakang dia boleh. Iya gitu ya. Jadi ya posesif juga penting sih. Ya penting sih, maksudnya penting dalam arti buat menjaga hubungan juga gitu kan. Cuma ya itu jangan terlalu berlebihan sama segala sesuatunya. Tetap gitu. Ada batasannya gitu Tetap ya. harus ada batasannya. Masa cuma ngobrol sesama, maksudnya lawan jenis yang lain terus dia langsung cemburu gitu kan ya. Itu juga kita kan nggak tahu hubungan si cowok gua apa si cewek gua sama dia itu nggak tahu. Gitu kan. Barangkali emang rekan kerja gitu kan. Kadang-kadang sama ponakan sendiri gitu kan. Ponakan sendiri itu kan kalau terlalu posesif ya sama aja. Jadi kayak jangan karena
kalau terlalu berlebihan itu bahkan bisa merusak hubungan mereka sendiri gitu loh, hubungan kita sendiri. Jadi posesif boleh lah, posesif dalam arti hal yang positifnya aja. Posesif, ya gitu. Dan juga Bang, saya tuh. Ini diminum dulu boleh? Oh iya boleh, silakan. Kita nyantai lah. Jadi gini Bang, gua pernah ngechat tuh, kan kita punya temen gitu, terus di chat. Entah kenapa, tuh dia malah akunnya balasnya aku bukan isi ini. Tapi aku ceweknya lah, menanggapi tentang pasangan gitu ya, yang privasi, hal privasi menurut saya tuh kayak model WA, Facebook, Instagram, semua itu kan sebenarnya hal privasi ya. Tapi kan kok malah dia pasrah sama, maksudnya dia diserahkan sama ceweknya, itu gimana menanggapi itu tuh? Itu termasuk apa ya, kalau misalnya cowok gitu kan, kalau misalnya itu termasuk cowok yang bodoh sih menurut gua. Bodoh gitu ya? Bodoh. Karena gini loh. Gini apa? Karena menurut gua kayak WhatsApp, kayak Facebook, kayak Instagram itu harusnya itu hal-hal yang pribadi. Iya. Sifatnya pribadi gitu. Iya, jadi gitu ya. Dalam suatu hubungan itu ada hal yang dia tidak boleh tahu. Ada juga yang emang dia harus tahu gitu. Coba yang namanya kayak sosial media, kayak yang disebutin tadi itu harusnya masuknya ke pribadi gitu. Jadi balik lagi, dianya sebenarnya dia tuh percaya nggak sama gue. Kalau misalkan dia percaya, dia nggak bakalan yang namanya gue minjem akun lu dong, tuker-tukeran akun. Tapi kan ada cewek yang menanggapi, masa dimintain, katanya kita saling gitu kan? gitu, terus kan saling percaya. Kalau kamu nggak ngasih berarti kamu nggak percaya sama aku kayak gitu. Ya itu gimana itu? Harusnya gitu loh. Kayak si ceweknya juga, karena gue cowok gitu kan. Maksudnya ya ini tinggal dibalikin aja gitu kan. Kalau menurut gue si ceweknya juga harusnya tahu batasan-batasan dalam hubungan, kayak intinya kayak pacaran lah, baru pacaran gitu harusnya tahu gitu loh, batasan-batasan yang harusnya gue harus tahu itu apa, yang nggak boleh kita tahu itu apa. Jadi kalau menurut gue cewek tuh pasangan gitu tuh nggak selalu kita harus tahu hal-hal pribadi dia gitu loh. Ya barangkali orang yang namanya cowok gitu kan, kalau misalkan WA-nya kayak Instagram-nya kayak Facebook-nya kayak Asrama Putri wajar gitu loh. Gitu ya. Wajar, maksudnya gini loh. Gue bukan apa ya? Bukan nih, oh ternyata si cowok tuh kayak gini semua. Enggak, emang semuanya kayak gitu. Ya enggak lah, tetap aja gitu ya kan. Cuma maksudnya mungkin emang kebanyakan kayak masalah keluarga kan bisa jadi kan di WhatsApp juga kan ada lah masalah keluarga yang tidak harus tahu. Nah gitu. Itu dia, maksudnya khawatirnya kayak temen kita juga itu juga harusnya kayak punya nggak jauh beda sama temen sih kalau menurut gua. Kalau misalkan kayak pacar gitu, jadi hal pribadi gue tuh apa ya, kalau misalkan menurut gue dia tuh nggak boleh tahu. Iya, jadi lu nggak usah nyari tahu tentang masalah pribadi gua gitu. Jadi harus punya batasan juga. Tetap ada batasan. Jadi jangan seumbar semua privasi kita diserahkan sama pasangan. Nah, itu dia maksudnya yang jadi masalah. Kebanyakan pasangan kayak gitu. Jadi dia karena mungkin kadang-kadang gue lagi ngechat temen gue yang malas ceweknya. Iya kan gue gitu. Bingung. Lah iya, padahal pentingnya kan bukan sama dia. Nah, itu dia. Kadang-kadang lu lagi di mana? Yang jawab, maaf gue ceweknya gitu kan. Karena tai banget gitu loh. Jadi apa sih itu loh? Iya. Maksudnya tuh apa ya sampai tukeran akun kayak gitu? Kenapa nggak tukeran jantung sekalian gitu kan? Mungkin kalau bisa itu. Nah itu dia maksudnya. Jadi nggak usah terlalu berlebihan kayak gitu. Nggak usah terlalu mungkin itu lebih hal ke privasi lah. Kayak cewek juga harus tahu lah. Maksudnya ada hal-hal pribadi yang dia tuh nggak boleh tahu. Bukannya nggak ngasih tahu, cuma mungkin nanti juga kalau misalkan dia udah siap ngasih tahu, dia juga bakal ngasih tahu. Iya pastinya. Kalau bukan dia siapa lagi teman curhatnya? Nah, kan, itu ya. Mungkin dia. pasangan juga sebagai teman curhat juga kan bisa, teman ngobrol atau teman ngopi atau apa gitu ya Bang ya. Iya, jadi nggak usah terlalu pengen tahu masalah pribadi dia tuh apa gitu. Terus kayak privasi dia tuh seperti apa. Jadi nggak boleh tahu juga gitu. Kayak harus punya batasan lah, punya batasan dalam hubungan juga harus punya batasan gitu. Jadi nggak sepenuhnya kayak orang yang udah nikah. Kalau orang udah nikah kan wajar aja iya, gitu dia kan. harus tahu semua gitu ya. Jadi biar nggak ada
pikiran jelek, pikirannya ngawur apa gimana, jadi pikirannya macam-macam gitu kan. Tapi kalau misalkan masih pacaran, masih ya masih dekat-dekatan lah, PDKT gitu masih ya. PDKT kayak gitu, kalau menurut gua nggak usah nggak usah terlalu, nggak usah sampai segitunya lah ini. Nggak usah terlalu percaya sekali gitu ya sama pasangannya gitu ya, tetap ada batasannya. Oke. Mungkin segitu dulu Bang ya. Oke, ya boleh. Nanti kapan-kapan kita bahas lagi tentang masalah-masalah. Mungkin kalau ada pertanyaan bolehlah dikasih silakan di komentar, gitu. Nanti kita coba bertanya dan bagaimana sih cara terbaik untuk menanggapinya itu seperti apa. Itu ya Bang ya? Ya. Bang Z ya. Dan juga Bang Z juga dia merupakan apa sih ya? Apa sih ya? Enggak. Jadi mungkin video kali ini cukup sekian ya. Terima kasih. Bila Anda suka tolong di like ya, komen, di subscribe pastinya. Ya, pastinya itu ya. Karena subscribe itu biar kita lebih semangat lagi bahwa akun channel saya tuh bener-bener diminati gitu ya, bermanfaat lah ya, paling nggak ada masukan buat kalian juga gitu. Kalau misalkan kalian punya pendapat pribadi masalah yang tadi, silakan di bawah di komentar juga gitu. Ya, gimana pengalamannya itu seperti apa. Oke. Mungkin cukup sekian, terima kasih kurang lebihnya, dan Bang Z ya terima kasih waktunya. Jangan sungkan-sungkan lah buat mampir ya. Dan juga memberikan informasi yang lebih bermanfaat. Kurang lebihnya minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.